Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran pada mata pembelajaran tematik yang akan kita mulai. Pembelajaran yang pertama yaitu SBDP, pola lantai dasar dalam tari. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan atau pergeseran posisi saat menari. Nah, itu disebut dengan pola lantai. Kemudian kita pelajari lagi yaitu apa fungsi dari pola lantai dalam tari. Yang pertama, menciptakan kekompakan antara penari. Yang kedua, memperindah tarian. Yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, terdapat 3 fungsi dari pola lantai dalam tari. Kemudian di sini ustazah contohkan pola lantai pada gerakan ke-1. Ini ada skemanya, ada ustazah tampilkan gambarnya di sini. Berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Nah, anak ustazah boleh diperhatikan gambar yang ustazah tampilkan ini ada skemanya ya. Seperti vertikal, tegak lurus. Kemudian yang kedua ada pola lantai gerakan kedua, yang mana setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping kanan dan kiri secara berseling. Nih ada contohnya ya. Nah, anak ustazah bisa diperhatikan contoh skemanya itu beda dengan yang ke-1 tadi. Kalau yang nomor 1 tadi vertikal, kalau ini bisa berada di samping kiri dan kanan. Nah, yang ketiga, pola lantai gerakannya setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Nah, horizontal berarti kebalikan dari vertikal. Kalau vertikal itu tegak, kalau horizontal itu ke samping, beda sama vertikal yang tegak lurus. Nah, kemudian pola lantai keempat yaitu setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Nah, dari barisannya itu dibuat lagi berhadapan. Dan yang kelima, setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Nah, ini ada skemanya ustazah contohkan. Ini membentuk lingkaran ya. Masuk muatan PPKN dengan materi menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Nah, ini ada contohnya ustazah buat yaitu piket di kelas. Kenapa? Karena piket di kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Nah, itu bentuk kegiatan kerjasama. Kemudian, setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket di kelas dan membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Nah, di sini contohnya ada ustazah tampilkan ya. Masuk muatan IPA dengan materi pendengaran manusia. Berbicara tentang pendengaran manusia, pasti erat kaitannya dengan telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera, yang mana fungsi telinga ini adalah sebagai pendengaran, alat pendengaran, kemudian alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga terbagi menjadi 3 bagian, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Berikut penjelasannya. Nah, di sini sudah ada ustazah tampilkan gambar telinga, bagian-bagian telinga, dan penjelasannya. Anak ustazah bisa dilihat yang ustazah tampilkan ini, kemudian Ananda bisa melihat bagian-bagian yang sudah ustazah tunjukkan dalam gambar ini. Jadi di sini sudah jelas ya
yang mana itu daun telinga, yang mana itu salurannya, liang telinga itu sudah ada. Jika anak ustazah kurang jelas tulisannya, nanti boleh minta sama ustazah gambarnya ya. Kemudian selanjutnya kita bahas yaitu proses mendengar bunyi. Proses mendengar bunyi, gerakan dari sumber bunyi. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga. Seperti yang ustazah tampilkan di sini, sesuai ya. Nah, di sini kemudian bunyi getaran gendang telinga itu dipantulkan oleh getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang tersebut sehingga mengirimnya ke saraf. Kemudian setelah dikirimkan ke saraf pendengaran, terjadilah saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak-otak, menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, seperti itu proses pendengaran bunyi. Selanjutnya, kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Hz itu artinya satuan frekuensi. Kemudian ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Kemudian indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyinya dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, jadi tidak semua telinga itu bisa mendengarkan bunyi yang lemah dan yang keras. Kemudian kita kenali juga cara memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Bagaimana caranya ustazah? Cara merawat telinga yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Kemudian yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter atau THT karena itu akan dibersihkan oleh dokter. Jadi tidak sembarangan mengorek-ngorek telinga. Kemudian yang terakhir, jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua telinga agar gendang telinga tidak rusak. Jadi pendengaran yang keras juga dapat merusak gendang telinga. Selanjutnya, bahasa Indonesia masih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel ini tujuannya untuk mempermudah memahami suatu teks. Ini ada contohnya ustazah tampilkan. Gelar budaya di sekolah. Nah, anak ustazah bisa dibaca, diperhatikan yang mana gagasan pokok di teks ini, yang mana gagasan pendukung. Sudah ustazah tandai ya nak, gagasan pokoknya pada paragraf pertama, kalimat pertama, kemudian gagasan pendukungnya selanjutnya. Kemudian masuk ke paragraf kedua, gagasan pokoknya itu di kalimat pertama, paragraf pertama, kemudian gagasan pendukungnya selanjutnya itu tentang membahas dari gagasan pokok. Ini sudah ada ustazah tandai juga. Kemudian di sini ustazah tampilkan contohnya dalam bentuk tabel. Paragraf pertama, gagasan pokoknya keragaman
di lingkungan sekolah. Gagasan pendukungnya itu para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Kemudian yang kedua, gelar budaya di sekolah Udin. Gagasan pendukungnya tujuan gelar budaya. Nah, di sini sudah ada ustazah tampilkan. Ananda semuanya anak ustazah bisa diperhatikan yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya pembelajaran terakhir IPS, yaitu perayaan hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Selain itu budaya, bahasa, dan agama juga memiliki perbedaan di Indonesia. 6 agama yang diakui oleh Indonesia, yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, keenam Konghucu. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar Islam itu hari besarnya adalah Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Itu sudah Ustazah jelaskan kemarin dan kita sekarang mengulang sekilas saja. Nah, di hari-hari besar ini setiap agama itu berbeda. Nah, anak Ustazah bisa pelajari itu yang sudah Ustazah share kemarin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Diminta kepada anak Ustazah untuk bisa memahami. Kemudian adapun buku tematiknya di rumah tolong dibaca. Kemudian video pembelajarannya jika tidak jelas boleh ditanya ke Ustazah langsung, dijapri saja melalui chat. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.